Fungsi tahu artinya? Fungsi itu kalau di biologi jamur ya, fungsi. Fungi. Oh itu fungi ya, bukan fungsi ya, baik. Nggak menuntut lu harus bisa cepet, tapi yang penting lu paham dulu. Ya mungkin dari kalian banyak yang masih kelas 12. Ada udah yang gap year ya, ada yang udah apa ya, udah lancar tinggal meningkatkan lagi, ada yang mungkin lu masih kelas 12 dan lu harus mengingat lagi pelajaran kelas 10 sama kelas 11-nya. Jadi kita pelan-pelan aja hari ini ya. Oke, kita lanjut guys. Halo semua, selamat datang peserta Barbar, belajar bareng Radian. Pilihan edukasi favorit kamu yang membahas tema-tema berfaedah dan mencerdaskan tentunya. Serta kalian tidak perlu repot datang ke bimbel atau mencari materi ke sana kemari. Sabtu Barbar edisi perdana diadakan hari ini, 24 Oktober 2020. Hari ini kita akan membahas TPS kuantitatif di sesi pertama dan matematika UTBK di sesi kedua. Ikuti sesi ini sampai selesai ya, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Oh ya, untuk hari ini kita bareng dengan Kak Daru. Beliau ini adalah jebolan dari STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2008. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung gabung bersama Kak Daru. Silakan Kak Daru, bisa dimulai. Suatu pekerjaan direncanakan selesai dalam 20 hari kalau dikerjakan 15 orang. Setelah jalan 12 hari, pekerjaannya mangkrak nih, terhenti 3 hari. Jika pekerjaan harus selesai tepat waktu, maka perlu ditambah pekerja sebanyak berapa ya? Ini anggap aja soal nomor 1, yang bawah soal nomor 2. Nah, kita ingat-ingat lagi yuk tentang perbandingan ya. Perbandingan itu ada 2. Yang pertama perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai ya. Senilai sama berbalik nilai atau perbandingan terbalik. Contoh perbandingan senilai itu adalah kayak misalkan bensin ya. Bensin sama jarak. Misal gue beli 1 liter bensin, itu gue bisa menempuh jarak 10 kilo. Maka kalau gue beli 2 liter, berapa? Jaraknya makin jauh ya. 20 kilometer. Jadi makin besar liternya, makin besar kilometernya jaraknya. Jadi operasinya adalah dikasih per 1/2 akan sama dengan 10/20. Itu kalau perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, contoh orang dengan waktu kerja. Misalkan lu 4 orang kerja kelompok bisa selesai dalam waktu 5 hari. Kira-kira kalau nambah 10 orang, jadi 10 orang, waktunya seharusnya makin apa? Makin cepat ya, kecuali kalau yang 6 orang lagi nggak kerja ya kan. Nah, ya kalau kerja kelompok misalnya yang kerja 2, yang lain nganggur ya. Jadi caranya adalah hasil kalinya. 4 kali 5 berapa? 20. Maka kalau 10 orang, 10 kali berapa? Biar hasilnya 20 juga. 10 kali 2 ya. Jadi kalau 4 orang itu bisa selesai dalam 5 hari, kalau ditambah jadi 10 orang seharusnya menjadi cuma 2 hari. Gitu. Nah sama, kita baca ya. Suatu pekerjaan direncanakan dalam waktu 20 hari oleh 15 orang ya. Hari orang berarti ini perbandingan terbalik. 20 oleh 15. Terus saat sudah dikerjakan dalam waktu 12 hari. Nah, selama 12 hari itu dikerjakan oleh berapa orang? Masih oleh 15 orang gitu ya. Berarti kita cari produknya atau hasil kalinya. 20 times 50, 15 berapa? 300 ya. 12 kali 15 adalah 180. Nah, proyeknya, pekerjaannya mangkrak 3 hari. Berarti yang tadinya 20 hari, udah kerja 12 hari, masih punya waktu 8 hari lagi, sekarang dikurangi 3, waktu lu tinggal 5 hari lagi. Nah, harus lu kebut dengan berapa orang? Nah, sekarang hasil produknya harus sama.
180 ditambah berapa biar menjadi hasilnya 300? Berarti lu kurangin ya berapa? 120. Jadi 5 kali berapa biar 120? Lu bagi ya, 120 dibagi 5 sama dengan 24, 24. Jadi berapa jumlah orang yang harus ditambah? Tadinya pekerjanya 15. Ditambah berapa biar sama dengan 24? Berarti ditambah 9 ya. Gampang ya. Seperti itu. Nah, sekarang soal yang kedua nih. Ada 3 perbandingan. Ada 3, kalau tadi cuman bensin sama kilometer jarak atau orang sama waktu, sekarang ada 3. Ada mesin, ada topi, ada hari. 3 mesin mampu membuat 24 topi dalam 2 hari. Banyaknya topi yang dapat dibuat 4 mesin dalam 3 hari adalah, nah caranya begini ya. Kita insert dulu. Tadi apa guys? Ada mesin, ada topi, ada hari. Diketahui 3 mesin mampu membuat, membuat berapa tadi? Membuat 24 dalam 2 hari ya. Nah, membuat 24 topi dalam 2 hari. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya adalah lu mencari perbandingannya sampai ultimate. Sampai 1 mesin dan 1 hari dulu. Caranya ini, sama ini dulu. Ini namanya perbandingan apa? Senilai apa berbalik nilai? Senilai. Kalau 3 mesin mampu membuat 24 topi, berarti kalau cuma 1 mesin, maka bisa membuat berapa? 24 dibagi 8. Tapi ini masih dalam 2 hari. Sekarang topi sama hari. Kalau 2 hari mampu membuat 8 topi, maka kalau cuma 1 hari menjadi 4 topi dalam waktu 1 hari. Yang ditanyakan, pertanyaannya, 4 mesin dalam 3 hari berapa? Ya udah. Berarti kalau 4 mesin, ya kalau 1 hari itu 1 mesin itu 4, kalau 4 mesin 16 masih dalam waktu 1 hari. Nah, sekarang kalau 3 hari berarti berapa? Tinggal dikali 3 ya, 16 kali 3, 48. Jadi jawabannya 4 mesin akan mampu menghasilkan 48 topi dalam 3 hari ya. Jadi jawabannya adalah 48. Ya, silakan yang masih bingung boleh interupsi, boleh nanya ya, silakan raise hand. Kalau misalkan enggak, kita lanjut dulu. Nah, sebagai informasi buat kalian, ini semua adalah gue kumpulin soal UTBK 2020 semua. Ini adalah soal asli UTBK TPS kuantitatif tahun 2020. Kalau nggak percaya bisa lu cek di Google Map ya. Nah, soalnya relatif lebih gampang. Soal-soalnya relatif lebih gampang. Kompensasi ya. Jadi kalau ketingkat kesulitan SBMPTN dengan UTBK 2020 itu lebih gampang UTBK 2020, tapi konsekuensinya 16 soal 16 menit ya, 16 soal 16 menit. Jadi 1 soal 1 menit aja. Sekarang ada soal tentang matriks ya. Diketahui matriks A sama dengan X1, 5, X plus 4. Jika matriks A adalah matriks singular, nah ada kata-kata singular. Ada yang tahu apa singular, ayo? Apa artinya singular? Laili? Iya. Apa? Banyak nggak sih? Nggak tahu Banyak. deh. Oh ya, oke. Apa yang tahu? Singular itu nggak punya inverse, iya, nggak punya inverse. Apa konsekuensi dari nggak punya inverse? Konsekuensi dari nggak punya inverse adalah determinannya sama dengan 0. Ya, determinan sama dengan 0 kalau matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari A itu adalah
A kali D dikurang B kali C. Itu ya. Nah langsung aja, nggak usah mikir atau pura-pura mikir. AD min BC-nya X dikali X ditambah 4 min 1 dikali 5. Harus sama dengan 0. Ya. Terus X kali X adalah X kuadrat ditambah 4X min 5 sama dengan 0. Caranya diapain? Difaktorkan ya, pemfaktoran. Ingat SMP nih. Kalau lupa nanya adiknya yang masih SMP ya. Ada 2 angka yang dikalikan min 5 kalau ditambah 4. Angka berapakah itu? Plus 5 sama min 1. Karena 5 kali min 1 min 5. 5 ditambah min 1, 4 ya. Berarti X tambah 5 itu dibalik. X sama dengan min 5, X min 1, X sama dengan 1. Yang memenuhi mana? 1 nggak ada. Berarti kita cari yang jawabannya min 5. Gitu ya. Gampang ya. Ini soal asli loh UTBK 2020. Tantangannya bukan susah enggak, lebih ke lu ngerjain cepet atau enggak. Lebih ke gitu ya. Jadi kompensasinya tingkat kesulitan soalnya diturunin, tapi waktunya dipersempit. Nomor 2 soal yang sama, berarti bisa dong ya. Berarti langsung aja. 2 kali 7. 2 kali 7 adalah 14. Dikurangin, hati-hati nih. Min 1 dikali 3X ditambah 4. Min kali min jadi apa? Jadi 4 plus ya. 14 plus 3X ditambah 4 sama dengan 0. 14 tambah 4 berapa guys? 18. Kalau pindah ruas menjadi min 18 ya, bisa kita coret meninggal ya. Ini meninggal tinggal min 6. Loh. Ya, gampang ya. Ini adalah soal asli UTBK 2020. Kalian pasti bisa. Ya, tantangannya adalah nanti yang pertama lu harus paham juga. Tadi ada yang lupa nih definisi singular, mungkin lu lupa rumus determinan ya. Di program kali ini gue nggak menuntut lu harus bisa cepet, tapi yang penting lu paham dulu. Ya, mungkin dari kalian banyak yang masih kelas 12. Ada udah yang gap year ya, ada yang udah apa ya? Udah lancar tinggal meningkatkan lagi, ada yang mungkin lu masih kelas 12 dan lu harus mengingat lagi pelajaran kelas 10 sama kelas 11-nya. Jadi kita pelan-pelan aja hari ini ya. Oke, kita lanjut guys. Nah, ini materinya masuk apa? Ini masuk materi fungsi. Fungsi tahu artinya? Fungsi itu kalau di biologi jamur ya, fungsi. Fungi. Oh, itu fungi ya, bukan fungsi ya, baik. Oke, diketahui fx square equals to 3x square minus 5 and gx equals to x plus 1 ya. Nilai GOF2 adalah, nah, ini sudah GX. Ini belum. Ini harus FX. Tapi di situ taunya adalah X kuadrat. Ya udah gampang ya. Fx kuadrat sama dengan 3. No, ini X kuadrat min 5. Kalau X kuadratnya diganti A, maka X kuadrat yang di sini harus jadi A. Gitu. Kalau di sini diganti dengan kodok, maka A ini juga jadi 3 kodok min 5. Nah, kalau ditanya Fx ya udah. Ini menjadi 3x min 5. Terus GOF2. GOF2 itu artinya dari belakang masuk ke depan. Ya. 2 dimasukin ke F. Nah, gimana? Ya udah, Fx-nya mana? Fx-nya yang ini ya. X-nya lu ganti dengan 2. Jadi berapa? 3 kali 2, 6. 6 kurang 5, 1. Berarti F2 nilainya 1. Lalu masuk lagi 1 ke F. 1 ke G. G-nya mana? Oh, ini G-nya.
X-nya lu ganti 1. 1 tambah 1 piro? Loro. Tuh, 2. Nah, loh. Segampang itu, iya. Dan ini soal asli UTBK 2020 ya, jadi segampang itu. Sesimpel itu, gampang. Ya, lanjut. Soal selanjutnya, masih tentang fungsi. Nah, sebelum ke fungsi ini, gue mau kita bahas mungkin ya. Di paket lain, ada soalnya begini. F, misalkan X min 2 sama dengan 3X kuadrat min 5X ditambah 7. Yang ditanya di soal UTBK itu adalah apakah rumus dari Fx. Gitu ya. Nah sekarang kita coba cari pakai cara guru lu di sekolah ya. Kita nyebutnya adalah cabi. Cara di sekolah itulah cabi. Cabi itu apa? Cara, bia apa? Biadab. Ya, soalnya kan panjang ya, mungkin jadi cara biadab. Cabinya gimana, Kak? Cabinya pertama gini. F dalam kurung X min 2, X min 2-nya itu kita misalkan lah. Misalnya dimisalkan U ya. Jadi misal miss you adalah X min 2 ya. Terus min-nya pindah ke sini jadi min 2-nya pindah jadi 6 plus U 6 plus 2 sama dengan X. Jadi X adalah U plus 2. Sekarang lo lihat F, X min 2 itu tadi kita ubah jadi U, berarti FU ya. FU sama dengan yang tadinya 3X kuadrat min 5X plus 7 ya. X-nya lu ganti. X-nya lu ganti apa? Jadi U plus 2. Jadi 3 kali U plus 2 kuadrat min 5 kali U plus 2 ditambah 7. Nah, sekarang jabarkan hayo. Ini masih banyak yang salah nih. U plus 2 kuadrat itu bukan U kuadrat ditambah 4. Salah ya. Kalau lu ngerjain kayak gini ya, itu bahaya banget ya. Itu nanti bisa konsekuensinya ini nih, bahaya nih. Nah, lu bisa ditampol Batman ya. Nah, ini hati-hati. Kalau lu salah menjabarkan, lu bisa ditampol Batman. X plus 3 kuadrat itu bukan X kuadrat tambah 9. Ada 6X-nya di situ ya. X plus 3 kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ini biasanya lu, penyakit lu kan kutil ya, kurang teliti. Ya, jadi tengahnya lu suka kutil. Nah, ini yang benar adalah 3 kali U kuadrat ditambah 4U ditambah 4. Dikurang 5U min 10 dikalikannya begini ditambah 7. Sehingga jawabannya adalah 3U kuadrat ditambah 12U ditambah 12. Min 5U min 10 tambah 7 kita sempurnakan. Berapa guys? 3U kuadrat. Ini 12U sama min 5U itu plus 7U. 12 dikurang 10 itu 2. Masih harus lu tambah 7. Berarti 9. Itu adalah FU. Kalau ditanya Fx ya lu ganti aja X. 3X kuadrat ditambah 7X ditambah 9 ya. Itu. Nah tapi lu lihat caranya berapa? Panjang banget ya. Harus panjang banget. Menghabiskan banyak waktu. Belum lagi lu harus nanti bisa ditampol Batman ya. Nah sekarang itu kalau pakai cabi. Kak, gue nggak mau deh pakai cabi. Ya udah, kita pakai apa ya enaknya? Kita pakai cabe deh ya, cabe. Cara bego ya. Atau cabe-cabean, cara bego-begoan ya. Jadi bukan ngatain lu bego, tapi yang bego aja bisa loh. Yang bego aja bisa ya. Jadi ini kabar gembira buat yang bego ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Oke. Gini guys, apa namanya? Orang bego itu males mikir kayak misalkan lu integral turunan atau apa itu kan ribet ya. Orang bego itu maunya simple. Kalau ada angka 3, ya udah ditulis 3. Kalau ada angka min 5, ya ditulis saja min 5. Kalau ada angka 7, ditulis saja 7.
Ciri yang kedua, orang bego itu suka kebalik-balik. Kalau plus jadi min, kalau min jadi plus ya. Jadi yang di depan ini angka berapa? Min 2. Kalau min 2 lu tulis 2. Kalau misalkan angkanya plus 1, lu tulis min 1. Terus nih, ini kan kebanyakan anak IPA ya, mungkin ada anak IPS-nya. Kalau gue giniin, inget nggak ini jadi apa? Ya, turun ya caranya. Caranya kalau ada begini, caranya turun 3 di sini. Kalau udah nyampe bawah, lu kalikan ke sini. 3 kali 2 berapa? 6. Lu tulis di sini, lalu ditambah. Min 5 tambah 6 berapa? 1. Kalau udah nyampe bawah, dikaliin lagi 2. 1 kali 2 berapa? 2. Lalu ditambah 9. Ingat cabai-cabian tuh sukanya om-om. Sorry, jangan negatif ya. Maksudnya ini apa? Om ya. Omega. Bener ya, itu omega ya. Maka kita kasih om. Nah, jadi kita ambil angka ini berapa ini? 3x kuadrat. Yang ini begini ditambah 6 sama 1 ditambah 7x. Yang paling belakang berapa? 9 ya. 3x kuadrat tambah 7x tambah 9. Nah, jawabannya sama ya. Ya, daripada pakai cabai, mendingan pakai cabai-cabean ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini gampang ya. Ini gampang lah. Fx kuadrat ditambah 2x tambah, gue insert deh. Gue insert x. Kita tulis dulu soalnya. F dalam kurung x kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Benar nggak guys? Fx-nya sama dengan 3x plus 5. Fx-nya sama dengan 3x plus 5. Yang ditanya nilai x1 tambah x2. Nah, ini ngomongin apa? Ini ngomongin Vieta, persamaan kuadrat. Jadi, kita cari dulu. Kalau fx sama dengan 3x plus 5, maka fx kuadrat itu gimana? Ya, yang ini lu ganti. 3x kuadrat ditambah 5. Ya, jadi kita tulis 3x kuadrat ditambah 5 ditambah 2 kali dari fx ya, which is 3x plus 5 sama dengan 1. Buka 3x kuadrat tambah 5 tambah 6x tambah 10 gitu kan. Satunya pindah jadi min 1 sama dengan 0. Lalu 3x kuadrat ditambah 6x 5 tambah 10 piro? 15. 15 kurang 1 tambah 14 sama dengan 0. Terus gimana Kak? Faktorkan Kak? Oh nggak usah. Ayo, kenapa nggak usah? Ingat ya, teorema Vieta. Jadi dari Vieta dia bilang kalau lu ketemu ax square plus bx plus c equals to 0, maka dia punya 2 akar ya, x1 sama x2. Ada rumusnya. Apa? X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kalau X1 kali X2 sama dengan C per A. Gitu. Gua highlight dulu. Rumus-rumusnya pakai warna merah. Nah, pertanyaannya dari soal itu X1 tambah X2. Berarti min dari B-nya 6, A-nya 2. Berarti jawabannya min 3. A-nya 3 ya. Berarti jawabannya berapa? Min 2. Selesai ya. Sesimpel itu. Gimana adik-adik semua, asik kan materi pembahasan hari ini? Bagi kalian yang masih penasaran tentang tema hari ini atau yang ingin request materi baru-baru selanjutnya, bisa banget hubungi Medsos Radian atau juga komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga ajak teman-teman kalian, adik kelas, kakak kelas untuk ikuti edisi barbar selanjutnya. Acara barbar akan diadakan pada akhir pekan setiap minggunya. Dukungan dari kalian akan memperlancar acara ini. Tanpa memperpanjang kata, kami dari Radian undur diri, stay tune, dan sampai jumpa pada sesi barbar selanjutnya. Salam sabar, sahabat belajar Radian.